ke perkuliahan pertemuan ke-14 ya. Tinggal satu pertemuan lagi minggu depan dan kemudian UTS. Nah, oke, sebelum Bu Rista masuk ke perkuliahan tentang Human Development Index, ini Bu Rista mau menginfokan, jangan sampai lupa karena hari ini adalah deadline pengumpulan tugas yang kemarin tentang indeks kesejahteraan sosial ya. Saya yakin ada banyak sekali yang sudah dipetakan atau diresum oleh teman-teman. Nah, dari situ teman-teman sudah mulai banyak gambaran tentang apa sih sebenarnya kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat itu diukurnya dari apa gitu, biar tidak abstrak. Kesejahteraan hanya eh, subjektif sifatnya, tetapi juga secara agregat itu bisa diukur dengan pasti dan bisa dibandingkan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Nah, kalau kemarin indikator kesejahteraan ada cukup banyak, mulai dari eh, sorry kebablasan, mulai dari ini ada kesejahteraan ekonomi, kemudian dari pendidikan, ada apa namanya eh, perumahan, maksudnya kondisi layak atau tidaknya perumahan tempat tinggal, ada juga mungkin dari lingkungan dan lain sebagainya itu. Nah, selain indikator kesejahteraan yang sangat luas, jadi kesejahteraan manusia kan diukurnya itu sangat luas ya. Nah, itu kita mulai mengerucut pada yang namanya Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index. Saya yakin teman-teman ketika di SMA sudah bersinggungan atau sudah membahas tentang Human Development Index ini. Terlebih ini biasanya masuk dalam mata pelajaran geografi, ekonomi mungkin ada. Bu Rista nggak pernah dulu dapat ekonomi. Jadi Bu Rista nggak tahu ekonomi itu di SMA apa saja, fokus kajiannya, fokus materi pembahasannya apa saja. Tapi saya yakin kalau teman-teman berkecimpung dalam bidang ekonomi makro itu, maka salah satu yang dibahas adalah Human Development Index. Baik di suatu negara, jadi ini levelnya itu bisa negara, bisa provinsi, bahkan bisa di kabupaten. Jadi indeks pembangunan manusia ini eh, datanya cenderung mudah didapatkan ya daripada perhitungan-perhitungan yang lain. Contohnya adalah perhitungan angka kematian, angka fertilitas itu datanya lebih mudah didapatkan untuk yang perhitungan untuk menyusun IPM. Sedangkan kalau perhitungan misalnya angka kematian bayi, angka kelahiran, fertilitas, angka kelahiran menurut kelompok umur itu di Indonesia sendiri masih dilakukan dengan cara indirect atau secara tidak langsung. Artinya harus dilakukan estimasi-estimasi karena data hasil dari registrasi. Kalau kemarin di pertemuan kita yang paling awal ada sensus, registrasi, dan survei. Nah, data dari hasil pencatatan atau registrasi itu masih banyak bolong-bolongnya atau masih banyak kelemahannya. Maka harus ditambal atau ditambal dengan metode indirect. Nah, kalau ini, insya Allah data untuk human development ini BPS sudah mengcover atau bisa merecordnya dengan baik melalui SUSENAS, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Nah, ini jadi kalau misalnya jumlah penduduk Indonesia itu yang hasil sensus pasti keluarnya 10 tahun sekali ya.
Tapi kalau di Human Development Index ini bahkan datanya itu bisa keluar setiap tahun. Jadi perkembangannya itu setiap tahun, bukan hanya 10 tahun sekali atau 5 tahun sekali itu. Bentar ya, saya balas ini dulu WA dulu. Sedikit cerita, selingan ini ya. Karena ini adalah bulannya November menuju Desember, jadi mahasiswa repot ya, repot dengan tugas-tugas gitu kan, repot dengan persiapan UAS gitu. Dosen itu juga repot dengan segala macam acara yang kadang itu tiba-tiba saja ada gitu. Seperti contohnya kemarin hari Senin dan Selasa itu tiba-tiba ada kunjungan dari Kemendagri gitu. Ada lagi agenda tiba-tiba kedatangan dosen-dosen dari IPDN Sulawesi Utara gitu. Jadi, memang hektik sekali ya. Jadi saya tadi kan juga mohon maaf perkuliahan diundur sampai jam 8 karena saya harus menyiapkan beberapa berkas dulu gitu. Kalau berkas diminta sekarang gitu ya, ya tidak bisa dinego. Oke. Bentar ya. Teman-teman yang belum sarapan bisa menyimak kuliah Burista sambil sarapan. Biar perutnya nggak kosong dan nggak lemes. Kita kembali lagi. Oke, Bu Rita sudah selesai balas chat, balas WA. Sekarang kita kembali lagi ke materi Human Development Index. Penjelasannya dulu tidak perlu panjang lebar. Saya yakin mayoritas teman-teman sudah tahu lah secara garis besar Human Development Index atau IPM, Indeks Pembangunan Manusia itu apa. Nah, tapi saya highlight dulu, kita kembali ke masa lalu atau kita kembali ke latar belakang kenapa bisa ada indeks pembangunan manusia kayak gitu. Kok manusia diindeks-indekskan sih? Manusia kok diukur sih gitu. Nah, jadi dunia itu tidak serta-merta dulu itu langsung menjadikan manusia itu sebagai prioritas utama. Kalau dulu kita sadar sebagai manusia ya maksudnya sebagai makhluk Homo sapiens, makhluk yang cerdas berakal, itu kita tahu kalau kita itu adalah kasta. Kok saya bilang kasta ya, bukan kasta ya. Atau istilahnya adalah spesies tertinggi di spesies yang menempati posisi tertinggi di muka bumi karena kita selain memiliki akal, kita juga memiliki hati nurani, istilahnya begitulah ya. Kalau dalam ilmu sosiologi dinamakan apa ya? Kalau Homo sapiens kan manusia yang cerdas, spesies yang cerdas. Ya, makanya begitu. Tetapi ketika manusia itu menempati, internet saya tidak stabil, nggak apa-apa. Oke, ketika manusia itu ditempatkan dalam sebuah konteksnya di suatu wilayah, kemudian dipimpin oleh pemimpin, misalnya dulu kan zaman feodal, ketika kita masih masuk ke dulu masa-masanya kerajaan. Kemudian ada zaman kolonialisme, baru kemudian zaman setelah Perang Dunia, ada Perang Dunia Satu, Perang Dunia Dua, kemudian ada zaman setelah merdeka. Gitu, ternyata pembangunan development paradigma atau paradigma pembangunan di negara-negara di seluruh dunia, terutama di Eropa, Asia gitu kan. Itu mengalami perubahan yang signifikan ya gitu. Kalau dulu pembangunan itu fokusnya
hanya mengejar kemajuan yang sifatnya itu semu atau sifatnya itu secara kasat mata memang bisa dilihat seperti industrialisasi, infrastruktur kayak gitu kan, ekonomi itu bisa dilihat. Tetapi mereka tidak di old paradigm atau di paradigma pembangunan yang lama itu mereka tidak mementingkan kualitas penduduknya. Karena apa? Karena pada zaman dulu penduduk itu hanya diposisikan sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja yang mencukupi dan menggerakkan bidang-bidang ini. Tujuan utamanya pembangunan pada masa itu, tujuan utamanya adalah peningkatan di sektor ekonomi. Industrialisasi yang awalnya masyarakat itu lapangan kerja utamanya adalah di sektor tradisional. Ada pertanian tradisional, perdagangan tradisional. Itu diarahkan menuju sektor industrialisasi. Teman-teman kalau nanti belajar tentang perkembangan pembangunan di dunia itu pasti melihat adanya dulu paradigma kalau sebuah negara yang maju itu adalah negara yang industrialis. Nah, pemikiran ini asalnya dari kaum-kaum kapitalis, kaum-kaum berjuis kapitalis di negara Eropa. Kita tahu di Eropa ada yang namanya revolusi industri. Nah, zaman abad ke-8 di Eropa itu kemudian mengalami masa Renaissance, pencerahan di mana ilmu pengetahuan berkembang dengan cepat, kemudian berujung ke industrialisasi. Nah, di industrialisasi ini semua harus menggunakan yang namanya sistem-sistem mekanik, misalnya dengan mesin-mesin. Kalau pada zaman revolusi industri tentu saja mekanik gitu ya, belum yang robotik seperti sekarang, belum menggunakan artificial intelligence, tapi menggunakan mesin-mesin yang sifatnya itu mekanik. Tetapi manusia itu dalam revolusi industri itu posisinya di mana gitu kan. Nah, manusia atau penduduk itu dalam periode ini hanya dianggap sebagai tenaga kerja. Tidak dianggap sebagai sutradaranya. Yang menyutradarai siapa gitu kan. Itu adalah kaum-kaum berjuis, kaum-kaum bangsawan, pemilik modal dan sebagainya. Mereka yang menentukan kebijakan-kebijakan agar industri itu berkembang. Manusia atau penduduk secara umum itu diposisikan sebagai stok tenaga kerja untuk menjalankan ini. Infrastruktur juga begitu. Infrastruktur diperbaiki, diadakan itu untuk menunjang industrialisasi. Ketika industrialisasi sudah berkembang, maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Nah, politik di sini akan menopang jalannya infrastruktur, industrialisasi, dan ekonomi. Jadi tujuan utama pembangunan itu adalah kemajuan ekonomi. Suatu negara dikatakan negara maju jika misalnya pendapatan ekonominya, pendapatan negara yang tinggi. Nah, di paradigma yang lama, semua diukur dari maju tidaknya perekonomian suatu bangsa gitu. Masyarakat atau penduduk itu hanya dianggap sebagai tenaga kerja yang menyokong suksesnya kegiatan perekonomian. Di satu sisi, paradigma pembangunan ini benar, karena bagaimanapun juga kemajuan suatu negara itu pasti salah satunya diukur dengan kondisi ekonominya. Negara yang kaya bisa dikatakan, di satu sisi ya, negara yang kaya itu bisa dikatakan maju. Tetapi di satu sisi yang lain muncul pertanyaan, apa iya sih negara yang kaya, pendapatannya tinggi, itu maju, gitu kan?
Contohnya, kita tidak usah jauh-jauh, tapi agak jauh sih. Tapi masih di negara Asia. Kita tahu, saya itu pengen buat coret-coretan ya teman-teman, biar kayak menerangkan itu kalau tanpa coret-coretan itu kayak ada yang kurang gitu loh. Oke, jadi gini. Kita tahu kalau pendapatan negara tinggi dalam sorry. Satu sisi bisa disebut maju, bisa disebut sebagai negara maju gitu ya. Tetapi di sisi yang lain, kemudian muncul pertanyaan, benarkah gitu? Nah, pertanyaan ini misalnya kita contohkan di negara Timur Tengah. Saya mau tahu pendapat teman-teman. Kalau di negara Timur Tengah, menurut teman-teman, itu mereka maju atau tidak? Sudah termasuk negara maju atau enggak? Atau setengah-setengah mungkin? Yuk, silakan teman-teman. Ada yang bisa memberikan pendapat. Pendapat itu nggak ada yang salah ya. Jadi nggak usah takut gitu. Kalau nggak berani, langsung bisa lewat chat. Ya silakan gitu. Nggak berani langsung. Mungkin ada yang bisa berpendapat, ya kan? Kebablasan lagi. Apakah negara seperti Timur Tengah, contohnya ada Brunei Darussalam, sorry. Itu bukan Timur Tengah, ya Allah. Kenapa sih Bu Rista? Itu ASEAN, ya Allah. Bu Rista patut dipertanyakan ini geografinya. Dubai, Uni Emirat ya. Negaranya Uni Emirat. Salah satu perserikatannya Dubai. Kemudian ada Qatar dan sebagainya. Sepertinya ada yang mau berpendapat. Sudah ada yang open mic loh. Mas Fakih mungkin. Mbak Rizka. Negaranya kurang maju. Iya, oke. Menurut Mbak Rizka, Manusianya tidak banyak, tapi sumber daya alamnya banyak. nah, oke. Menurut Mbak Rizka kurang maju karena apa tadi, sumber daya alamnya banyak, tapi ada tapinya ya Mbak ya. Kayak gitu. Sumber daya manusia. Nah, iya, oke. Saya tampung satu pendapat. Saya bilang pendapat tidak ada yang salah, gitu kan. Mbak Aprilita, belum termasuk negara maju karena masih mengandalkan sumber daya alam sebagai sumber daya terbesarnya. Oke, jawabannya mirip dengan tadi Mbak Aprilia ya. Nah, gitu.
Oke, bagus, bagus banget. Sumber daya alam memang bisa menghasilkan income, bisa diindustrialisasikan, menghasilkan income, dan akhirnya meningkatkan level ekonomi atau meningkatkan, bahasa kasarnya adalah pendapatan suatu negara. Kita tahu negara Timur Tengah pada tahun awal 90-an, mereka itu masih sangat miskin, bahkan lebih miskin dari Indonesia di tahun yang sama. Tahun 80-an atau tahun awal-awal 90-an. Masyarakatnya hanya menggembalakan domba. Karena memang kondisi iklim yang begitu ekstrim di Timur Tengah. Hanya padang pasir, tumbuh-tumbuhan tidak bisa hidup sepanjang tahun seperti di Indonesia gitu kan. Kemudian ditemukanlah yang namanya ladang minyak. Ladang minyak ditemukan. Jangan harap Timur Tengah itu mengolah sumber daya minyaknya, sumber daya alamnya itu sendiri. Mereka hanya menjual. Semua diolah oleh asing, gitu kan. Walaupun mungkin sistemnya kayak seperti, ya menurut Mas Lukman, kaya karena minyak, ya kan. Seperti Grasberg di Papua, gitu kan. Di mana pengolahannya dikuasai oleh asing, meskipun ada pembagian hasil. Dari luar negara Timur Tengah, Dubai, Qatar, dan sebagainya, terlihat wow gitu kan. Kalau kita melihat di berita, kita melihat di YouTube, bayangkan sih mereka bisa membangun Burj Khalifa, mereka bisa membentuk pulau buatan, mereka bisa beli mobil mewah dalam jumlah banyak, yang bahkan kalau di Indonesia pun kita tahu mobil mewah tuh hanya dari YouTube misalnya. Kita lagi naik motor gitu, ada satu yang melintas sudah wow gitu kan. Kalau di Dubai, setiap hari yang pemandangannya yang kita lihat adalah mobil mewah, saling apa namanya, lalu lintas padat itu dipadati oleh mobil mewah, gedung-gedung yang tinggi, gedung pencakar langit. Tetapi apakah betul wajah yang seperti itu menandakan bahwa Timur Tengah adalah sebuah negara maju atau termasuk negara maju? Jawabannya tidak. Dalam segi ekonomi, pendapatan mereka tinggi, jumlah penduduknya rendah. Karena itu, negara bisa memberikan uang saku, istilahnya begitu. Bisa memberikan uang saku kepada rakyatnya. Tetapi di rumah tangga mereka kita tidak tahu apakah ada ketimpangan antara keluarga-keluarga penguasa. Saya bilang kayak begitu karena Timur Tengah kita tahu masih ada sistem kerajaan, kan? Apakah keluarga-keluarga kerajaan dengan penduduk asli tapi yang biasa-biasa saja, bukan dari kalangan bangsawan, memang memiliki taraf yang mirip, tidak sama ya, tapi mirip, tidak terlalu terlampau jauh perbedaannya, ataukah tidak? Kemudian bagaimana dengan kualitas sumber daya manusia di Timur Tengah, gitu kan? Apakah betul kualitas sumber dayanya itu sangat-sangat bagus? Maksudnya sumber daya manusianya sangat-sangat bagus sampai mereka bisa membangun Burj Khalifa, membeli mobil mewah dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, kalau menurut Bu Rista, sumber daya manusia Timur Tengah itu bahkan bisa dianggap lebih rendah loh dari Indonesia. Hanya saja mereka ketiban rezeki, rezekinya di minyak itu tadi, kaya karena minyak. Kemudian jumlah penduduk yang sedikit. Akhirnya pemerintah bisa memberikan uang saku gitu.
menyekolahkan, memberikan pekerjaan, dan sebagainya. Tapi apakah mereka memiliki daya saing? Itulah. Apakah yang membangun Burj Khalifa itu orang lokal? Itu masih pertanyaan lagi kan. Apakah pulau-pulau buatan yang ada di sana itu untuk orang lokal? Kalau teman-teman cari faktanya, tidak. Justru yang menikmati sebagian besar infrastruktur super mewah, super modern itu adalah orang asing. Orang kaya dari luar negeri, dari barat, itu bebas untuk memiliki istilahnya aset di Timur Tengah. Contohnya beli apartemen, beli perumahan di pulau buatannya, dan sebagainya. Villa, mungkin seperti itu. Nah, kemudian agar tidak terjadi proses pembangunan yang semu itu tadi ya, yang hanya mementingkan ekonomi semata. Kalau hanya ekonomi semata yang dipentingkan, itu kita akan tahu casingnya dari luar itu bagus, bagus banget. Tetapi dalamnya, kondisi di dalam penduduknya itu masih menjadi tanda tanya. Bagaimana gitu kan? Nah, karena itu dunia, bukan hanya Indonesia saja ya, tetapi dunia yang dipelopori oleh UN, PBB, itu mulai sadar kalau selama ini tuh kita salah arah gitu loh. Kalau hanya menganggap ekonomi saja yang menjadi titik tumpuan akhir kita dari proses pembangunan itu. Maka dari itu, kita dunia itu harus mulai menempatkan penduduk dalam titik sentral pembangunan. Berulang kali Bu Rista bilang, kalau penduduk itu adalah titik sentralnya pembangunan di paradigma yang baru, di mana penduduk itu merupakan aktor dan juga penikmat. Di pertemuan sebelumnya Bu Rista bilang kan, ibaratnya kalau kita ke bioskop, mulai dari sutradara, director, produser yang membuat film itu adalah penduduk. Itu. Tapi mereka bukan hanya sebagai director, bukan hanya sebagai kru film. Saya mute ya, Mas Fakih. Nah, gitu. Tetapi penduduk itu sekaligus juga yang menjadi penonton bioskop itu tadi. Kemudian menikmati filmnya seperti apa. Apakah film itu bagus, ataukah film itu, oh ternyata filmnya jelek ya, kayak gitu. Nah, yang menikmati itu adalah penduduk juga. Jadi, pada paradigma baru ini, penduduk itu adalah pelaku atau subjek pembangunan, orang yang melakukan pembangunan, dan sekaligus menjadi objek. Jangan hanya yang dibangun itu hanya ekonominya saja, tetapi di paradigma yang baru ini, yang dibangun adalah penduduk itu sendiri. Maka dari itu dikatakan sebagai objek pembangunan penduduk. Nah, yang dibangun atau hasil akhir pembangunan itu harus meningkatkan kualitas penduduknya. Nah, pembangunan ekonomi, ini P ini pembangunan ya, saya singkat, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, termasuk industrialisasi, kemudian ada pembangunan di bidang politik dan lain sebagainya, sosial, kesejahteraan, itu tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas penduduk. Maka dari itu dikatakan sebagai objek. Titik sentral dari pembangunan itu adalah penduduk. Karena itu, pada masa ini kita mengadopsi grand design pembangunan yang baru, yaitu pembangunan
berbasis kependudukan, di mana penduduk adalah titik sentralnya. Nah, kalau ini di bidang penduduk itu maksudnya penduduknya yang dibangun itu ada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran, pengarahan mobilitas, termasuk ada penataan administrasi kependudukan. Jadi pembangunan kependudukan itu sudah mulai memperhatikan kualitas penduduk dan juga kuantitas penduduknya. Bahkan keluarga pun sebagai titik sentral dalam masyarakat Indonesia gitu kan. Karena kita adalah negara timur, ketimuran. Saya bilang begini karena grand design pembangunan kependudukan di antara negara-negara timur, Asia, dan sebagainya, Asia Tenggara khususnya, dan negara-negara barat itu berbeda. Contohnya yang paling kalau ini kualitas, kuantitas, administrasi, dan ini mereka pasti punya, negara itu punya kebijakan sendiri-sendiri. Tetapi pembangunan keluarga itu adalah kebijakan yang memang tendensinya adalah ke penduduk-penduduk di negara Asia. Di mana kita itu masih mengedepankan unsur keluarga sebagai pusat atau titik sentral kehidupan kita. Gitu. Jadi keluarga itu adalah unit di masyarakat yang dianggap penting. Maka dari itu kan mayoritas masyarakat itu masih ingin membentuk sebuah keluarga. Karena itu keluarga itu harus dibangun kualitasnya. Kuantitasnya harus dikendalikan agar berkualitas kayak gitu. Nah, di sini juga kita harus tahu pembangunan manusia itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi menurut UNDP ya, United Nations Development Program, pembangunan manusia itu bisa diartikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk, a process of enlarging the choices of people. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Jadi, pembangunan ekonomi, sosial, politik, infrastruktur, manufaktur, industri, dan sebagainya itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang. Ya kan? Kualitas penduduk itu adalah tujuan akhir dari pembangunan manusia, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Nah, ini kemudian kita masuk nih. Bagaimana sih cara untuk mengukur sukses atau tidaknya pembangunan yang menitik sentralkan penduduk atau pembangunan yang berwawasan penduduk atau pembangunan manusia tadi. Nah, karena itu disusunlah sebuah indeks. Kalau kemarin bagaimana kita bisa mengukur suatu wilayah itu masyarakatnya sejahtera, penduduknya sejahtera atau tidak, itu kita menggunakan indeks kesejahteraan sosial yang macam-macam sekali, ada banyak macamnya. Nah, sekarang bagaimana sih kita mengukur pembangunan manusia itu sudah sukses atau belum? Nah, ini ukurannya. Muncullah konsep Human Development Index atau indeks pembangunan manusia. Ini pengertiannya saya cuplik dari UNDP ya. Makanya bahasa Inggris nih. The HDI, Human Development Index, was created to emphasize that people and their capabilities should be the ultimate criteria. Jadi HDI diformulasikan atau diciptakan untuk menekankan bahwa penduduk
dan juga kemampuan mereka, kapabilitas mereka harus menjadi kriteria utama untuk mengejar pembangunan di suatu negara. Untuk mengukur pembangunan di suatu negara, bukan hanya pembangunan ekonomi semata. Jadi kalau dulu negara-negara itu berlomba untuk mengejar pembangunan ekonomi, income, kalau kita berbicara pembangunan ekonomi, maka kita akan berbicara tentang income per kapita, pendapatan domestik regional misalnya, pendapatan domestik nasional, kemudian ada pendapatan-pendapatan negara yang lain, ada banyak sektornya. Hanya itu yang dilombakan. Tetapi ketika muncul konsep HDI, maju tidaknya pembangunan di suatu negara itu bukan hanya diukur dari income dan sebagainya ini, tetapi lebih ke arah ini, manusianya. And their capabilities, dan kapabilitasnya mereka. Gitu. Ini tidak boleh ditinggalkan, tetapi kemudian masuklah unsur kapabilitas penduduk. Gitu. Human Development Index is a summary atau ringkasan perhitungan dari rata-rata achievement in key dimension of human development. Jadi summary of measure. Jadi merupakan ringkasan hasil perhitungan rata-rata dari dimensi ini. A long and healthy life. Hidup yang sehat, hidup yang panjang. Panjang umur dan juga sehat. Bukan hanya panjang umur tapi sakit-sakitan gitu. Makanya ditegaskan a long and healthy life. Being knowledgeable. Artinya juga manusia itu cerdas, berpengetahuan, and have a decent standard of living. Mereka juga bisa hidup layak. The HDI, Human Development Index, is the geometric mean of normalized. Jadi ini lebih ke arah teknisnya ya. Secara matematisnya itu diukurnya berdasarkan geometric mean, rata geometris of normalized indices atau indeks yang bermacam-macam itu for each of 3 dimension. Jangan pusing dulu, nanti ada yang bahasa Indonesia. Jadi ini kita flashback dulu dari kemunculan Human Development Index ini. Pertama itu munculnya tahun 1990. Dikembangkan oleh Amartya Sen, ini adalah peraih Nobel dari India, dan Mahbub ul Haq itu dari Pakistan ya. Jadi dua ahli, satu dari India, kemudian satu dari Pakistan, dibantu oleh Gustav Ranis, jadi akademisi dari Universitas Yale, dan Lord McNutt Desai dari London School of Economics. Ini pakai kurungnya kurang satu lagi. Nah, ini merumuskan konsep Human Development Index pada tahun 90-an untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia, kondisi kemajuan sumber daya manusia di suatu wilayah. Kemudian konsep ini dipakai oleh UNDP, United Nations Development Programs. Nah, mulai sejak itu, setelah ini konsep yang dikembangkan ini kemudian diadopsi oleh UNDP, secara teratur UNDP itu membuat annual report atau report tahunan, rapot tahunan dari Human Development Index untuk semua negara di dunia yang masuk menjadi anggota PBB gitu. Mbak Mutiara mungkin mau bertanya atau tidak sengaja ter-unmute? Oh, langsung di mute lagi. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, pada perjalanannya
ini kan muncul lahir tahun 1990 ya. Jadi sampai sekarang itu usianya sudah 31 tahun. Jadi selama itu mulai dari lahir sampai sudah sedewasa ini 31 tahun, HDI, konsep dari HDI dan perhitungan dari HDI itu mengalami revisi agar lebih sesuai dengan konteks perkembangan zaman. Apa yang direvisi itu nanti akan ada di slide berikutnya. Jadi, secara garis besar, Human Development Index itu mengukur tadi 3 dimensi pokok. Nanti ini dijabarkan lagi. Jadi yang pertama itu adalah life expectancy at birth, average education level, jadi level edukasi, level pendidikan rata-rata masyarakat. Ini juga angka harapan hidup sesaat setelah dilahirkan oleh masyarakat. Kemudian ada standard of living. Kalau ini saja berkaitan dengan pendapatan per kapita. Tuh. Nah, ini Human Development Index ini dibangun dari berbagai dimensi-dimensi. Beberapa dimensi itu diambil sebenarnya dari indikator kesejahteraan sosial, termasuk angka-angkanya ya. Kemudian dirumuskan kembali dalam sebuah indeks. Jadi dari kalau kemarin teman-teman belajar indeks kesejahteraan sosial itu kan ada macam-macam sekali. Nah, beberapa di antaranya itu menjadi dasar diambil, dicatut untuk masuk dalam konsep HDI gitu. Jadi secara garis besar tadi sudah Bu Rista bilang ada 3 dimensi, long and healthy life. Jadi bukan hanya berumur panjang, tetapi juga harus sehat, berumur panjang dan juga sehat. Ada life expectancy at birth. Kenapa sih gitu? Kok harus angka harapan hidup setelah lahir gitu? Nah, ini akan menghasilkan life expectancy index. Indeks angka harapan hidup. Kemudian dari sisi knowledge atau pengetahuan itu ada expected years of schooling. Ada mean years of schooling. Nah, nanti diramu dalam education index. Kemudian ada a decent standard of living. Ada gross national income per kapita. Nah, ini akan menjadi indeks GNI, gross national income index. Ketika 3 indeksnya sudah ketemu, kita bisa mencari berapa besarnya Human Development Index. Tuh. Pilesin dulu. Mana ya? Share sound. Kita nonton dulu. Nobar dulu. Suara videonya sudah terdengar?
Lihat Hey, videonya player udah one, do you bagus, think to be ready for this? tapi ditutupi sama link video berikutnya. Oke, jadi itu sekilas tentang IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Mohon dimaklumi kalau Bu Rista kadang bilangnya IPM, kadang bilangnya HDI gitu ya. Tapi teman-teman kan udah tahu itu hanya masalah bahasa saja. Nah, sebenarnya komponen dasar dari Human Development Index IPM itu kan 3. Tetapi ada sebagian itu yang menyebutnya 4. Tapi ini sebenarnya sama saja 3. Income, ini kan dari segi ekonomi. Kalau expectation of life itu dari segi kesehatan. Kemudian years of schooling and illiteration rate itu masuk dalam bidang pendidikan. Jadi kalau bisa kita simpulkan 3 itu adalah ekonomi, kesehatan, dan juga pendidikan. Komponen Human Development Index. Sekali lagi saya ulangi, ada ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Tapi ini pada poin keempat ini nanti di akhir-akhir itu telah diganti oleh UNDP gitu. Nah, terus kemudian diganti selain years of schooling itu nanti ada satu indikator lagi yang menunjukkan untuk tingkat pendidikan gitu. Nah, ini adalah komponen IPM yang baru menurut BPS. Ada angka harapan hidup. Angka harapan hidup. Life expectancy. Simbolnya adalah E0. Ini simbol ini nanti akan teman-teman temui lagi di mata kuliah teknik demografi ya. E itu adalah simbol untuk life expectancy atau angka harapan hidup. Tetapi angka harapan hidup itu fluktuatif atau terus berkurang seiring dengan pertambahan umur. Angka harapan hidup ketika lahir itu akan berbeda dengan angka harapan hidup ketika kita sudah misalnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau bahkan 70 tahun. Nah, ini angka harapan hidup ini akan terus menurun nanti ketika dengan semakin tingginya umur kita. Jadi perbandingannya adalah perbandingan terbalik gitu. Maka dari itu yang digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir. Ini nanti berkaitan dengan jumlahnya angka kematian bayi, tingginya angka kematian bayi. Jika suatu negara angka kematian bayinya tinggi, maka angka harapan hidup saat lahirnya itu akan rendah. Nah, kalau kita berbicara begini, ini saya clear dulu ya. Ini akan kita dalami di bidang teknik demografi, tapi saya jelaskan saja sekilas ya. Angka kematian bayi tinggi
maka AHH gitu saja ya. AHH 0 rendah. Jadi sifatnya itu adalah berbanding terbalik. Gitu. Jadi negara dengan angka kematian bayi yang tinggi saya berikan tanda tanya. Kalau angka kematian bayinya tinggi di suatu wilayah, baik negara ataupun daerah ataupun kabupaten, itu kenapa sih kayak gitu? Pastikan kemudian ada yang namanya kita akan menelisik lebih dalam, kita akan mencari-cari kenapa angka kematian bayinya itu tinggi. Berarti kan ada indikasi di bidang sosial. Sebenarnya kan saling berkaitan kan ya, sosial, ekonomi, dan juga fasilitas kesehatan. Pasti ada masalah di situ. Gitu. Sosial ekonomi contohnya, karena keluarga tersebut pendidikannya rendah, maka mereka tidak punya pengetahuan yang cukup untuk menjaga nutrisi selama kehamilan. Kayak gitu. Mereka tidak tahu bagaimana nutrisi-nutrisi yang baik untuk janin selama di kandungan. Malah yang didengarkan adalah mitos-mitos dari orang tua terdahulu gitu. Dan kalau teman-teman nanti sudah masuk dalam dunia pernikahan, terus kemudian sedang mengandung gitu ya, pesan saya buat yang calon ibu-ibu di sini, calon ibu, bukan calon ibu-ibu, kok kesannya kayak emak-emak gitu ya. Nah, gitu. Pasti nanti akan sering berseliweran yang namanya mitos-mitos tentang kehamilan. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu karena begini, karena begitu gitu kan. Yang kadang itu salah dan sesat gitu loh. Tapi orang-orang dengan tingkat pendidikan yang rendah, apa mereka bisa membedakan, bisa melogika kalau mitos itu tuh sebenarnya sesat, sebenarnya justru buruk untuk kandungan gitu. Seperti misalnya saya itu dulu waktu hamil tuh dibilang tidak boleh makan apa gitu ya, karena itu bisa menyebabkan katanya anaknya nanti hitam, kulitnya hitam gitu kan. Nah, saya tahu bukan bermaksud sombong, tetapi karena kita sudah menempuh pendidikan tinggi, kita kan jadi bisa berpikir logis, ya kan? Bukan hanya pendidikan untuk mendapatkan ijazah ya, tetapi kan pendidikan itu adalah sebuah gerbang agar kita bisa berpikiran logis, membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Membedakan, oh ini fenomena ini logis nggak sih? Gitu. Bisa diterima oleh akal sehat nggak sih? Menurut fakta sains gimana sih? Kayak begitu kan. Nah, kalau kita sudah bisa membedakan itu, kita pasti tahu, oh ternyata ini mitos ini salah loh. Gitu. Kenapa harus dipercaya gitu? Akhirnya ya saya tetap makan gitu kan. Kalau urusan anak kita nanti warnanya merah kuning hijau, atau dengan kata lain nanti kulitnya coklat, kulitnya tonnya gelap atau tonnya putih, seperti bule, itu kan lebih ke arah DNA gitu. Kalau DNA orang tuanya ya sorry saja. Kalau orang tuanya seperti kita, maksudnya orang Asia gitu, masa sih iya kita harus menghindari yang namanya ton kulit berwarna, sawo matang atau sawo apa namanya? Apa sih istilahnya untuk kulitnya orang Asia gitu, kulit berwarna gitu kan. Makan cumi-cumi.
Lupa saya, Mbak. Pokoknya banyak banget mitosnya. Itu kan urusannya dengan DNA ras kita sebagai bangsa Asia gitu kan. Tidak mungkin kalau orang Asia ketemu orang Asia terus akan melahirkan bule Eropa gitu kan, tidak mungkin. Ada banyak sekali mitos-mitos itu. Nah, kadang mitos itu didengarkan dan akhirnya berpengaruh buruk kepada kondisi janin di dalam kandungan. Karena terlalu banyak larangan untuk makan itu tadi, akhirnya kan kurang nutrisi. Ditambah dengan kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang pas-pasan, akhirnya mereka tidak kuat atau tidak mampu untuk periksa ke dokter, ke bidan gitu kan. Padahal di bidan itu juga ini mereka akan mendapatkan edukasi tentang nutrisi-nutrisi dan bagaimana cara menjaga kehamilan yang sehat. Ada satu lagi mitos, dulu itu waktu saya hamil dibilang begini, jangan, kamu boleh periksa di dokter itu, tetapi jangan diminum obatnya yang dari dokter itu. Karena obat itu tuh ini buat memperbesar kandungan gitu. Nanti kamu nggak bisa lahiran normal karena anak kamu kegedean gitu. Saya buktikan dong, saya periksa ke dokter itu. Ternyata yang diberikan obatnya itu hanya vitamin gitu. Vitamin yang multivitamin. Karena saya bilang ke dokternya, dokter, saya nggak bisa minum susu kehamilan karena saya mual, dok. Saya suka susu biasa, tetapi saya nggak suka, entah kenapa saya nggak bisa minum susunya orang hamil gitu. Nah, akhirnya oke, nggak usah minum susu itu. Semua nutrisi yang ada di susu itu ini ada di cover dalam multivitamin, kayak begitu kan. Nah, kalau urusan wajahnya ganteng, enggak, cantik, enggak, putih, enggak, itu kan DNA orang tuanya ya. Kayak begitu. Kita juga itu di luar kehendak kita gitu loh. Maksudnya itu di luar kontrol kita. Apa yang bisa kita kontrol? Nutrisi. Nutrisi selama kehamilan dan bagaimana kita menjaga diri. Maksudnya ya ibu-ibu kan nggak mungkin mau senam zumba ketika melahirkan gitu kan. Itu adalah yang bisa kita intervensi untuk menurunkan angka kematian bayi. Nah, fasilitas kesehatan itu juga intervensi dari pemerintah. Bagaimana masyarakat itu agar 100%, bukan hanya mayoritas ya, tapi ini harus 100% itu melahirkan di fasilitas kesehatan. Minimal adalah puskesmas, bidan praktik. Tapi sekarang bidan praktik itu banyak yang sudah tidak menerima proses melahirkan, langsung diserahkan ke dokter. Ada beberapa bidan yang seperti itu. Entah kenapa saya juga belum tahu alasannya, tapi mayoritas seperti itu. Kemudian kalau angka kematian bayinya itu rendah, bisa dipastikan angka harapan hidup bayi itu akan semakin tinggi. Gitu. Nanti perhitungannya itu di dalam life table. Saya tulis di sini ini, jadi teman-teman nanti ketika masuk teknik demografi ada yang namanya life table. Jadi life table ini adalah bahasa Inggrisnya tabel kematian. Jadi dulu ada life table kan asalnya dari luar. Nah, ketika di Indonesia kan susah banget. Yang tepat itu justru bahasa Inggris, bukan tabel kehidupan, tapi tabel kematian. Di situ nanti akan dibahas proporsi dan juga peluang. Bayi ketika lahir itu akan dihitung peluang mati dan peluang hidup. Dari situlah kemudian akan muncul hasil perhitungan di mana sih? Kalau peluang untuk hidupnya itu lebih besar,
maka AHH-nya tinggi. Ini bukan Atta Halilintar ya, tapi angka harapan hidupnya itu akan tinggi juga. Kalau peluang hidupnya rendah, angka harapan hidupnya itu juga akan rendah. Nah, ini baru satu dimensi, yang namanya dimensi kesehatan. Ternyata dimensi kesehatan angka harapan hidup ketika lahir saja itu kan sudah berkaitan dengan pembangunan di berbagai aspek tadi kan. Pembangunan di bidang sosial, ekonomi, bahkan sampai ke infrastruktur kesehatan, termasuk sumber daya di bidang kesehatan, dokter, perawat, bidan, anestesi, dan sebagainya. Apalagi yang suka mengurusi obat itu, farmasi, apoteker, gitu dan sebagainya. Jadi merupakan suatu sistem yang saling terkait itu. Ada rata-rata lama sekolah, mean years of schooling. Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Jadi berapa sih rata-rata tahun sekolah atau tahun kita sekolah menjalani pendidikan formal gitu ya. Jadi ini ukurannya adalah pendidikan formal. SD, SMP, SMA. Termasuk ini juga dibenahi, khusus untuk di Indonesia ini juga dibenahi dengan pendidikan semi formal. Contohnya adalah pesantren. Jadi pesantren, anak-anak yang menempuh pendidikan pesantren itu juga dimasukkan juga. Nah, rata-rata lama sekolah ini baru dihitung ketika seseorang tersebut, individu tersebut masuk usia 25 tahun. Karena diasumsikan setelah umur 25 tahun, proses pendidikan dianggap sudah selesai. Jadi sudah sampai di level S1 lah gitu. Nah, perhitungan ini yang di atas 25 tahun itu juga merupakan standar dari UNDP, standar internasionalnya. Karena nanti UNDP itu kan membuat ranking ya, ranking negara-negara gitu. Indonesia nomor berapa gitu kita lihat nanti ya. Terus tadi kan ada angka melek huruf. Nah, sekarang diganti dengan harapan lama sekolah. Jadi suatu individu itu kira-kira, kalau ini kan harapan hidup, harapan untuk hidup. Nah, kira-kira kalau harapan lama sekolah itu kira-kira mereka bisa sekolah berapa lama sih? Sampai tahap apa? Apakah hanya sampai SD, SMP, atau SMA, atau bahkan perguruan tinggi? Nah, HLS, harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Ini belum saya cantumkan, tapi harapan lama sekolah itu diukur sejak anak berusia 7 tahun. Karena dalam sistem pendidikan nasional, Sisdiknas, anak-anak masuk ke pendidikan dasar itu minimal usianya adalah 7 tahun. TK, sekolah TK dan playgroup itu bukan masuk dalam pendidikan dasar formal. Ya. Walaupun sekarang kita diwajibkan, bukan kita, Bu Rista pede banget bilang kita gitu. Anak-anaknya itu diwajibkan untuk playgroup dulu misalnya. Pendidikan TK dulu, baru kemudian ijazah TK bisa untuk SD gitu kan. Tetapi TK dan playgroup itu tidak masuk dalam kategori pendidikan formal. Pendidikan formal ya SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Gitu. Ada satu lagi. Ini tadi yang dua di awal itu tadi kan dari sisi kesehatan dan juga pendidikan. Sekarang ada komponen terakhir IPM yaitu dari dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi itu dihitung dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Nilainya itu diukur dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Paritas daya beli itu rumusnya agak rumit ya. Nah, pengeluaran per kapita itu dihitungnya bukan hanya dari segi
makanan, tetapi juga ada barang-barang non-makanan atau pengeluaran di bidang non-makanan. Dengan persentasenya seperti ini. Makanan itu ada 66 komoditas. Teman-teman kalau mau mencari 66 komoditas ini ada di BPS ya. Jadi komoditas bahan makanan yang masuk dalam perhitungan pengeluaran per kapita. Jadi ketika kita nanti melakukan survei di bidang sosial ekonomi, pertanyaannya itu akan sangat banyak sekali, khususnya dalam bidang pengeluaran. Kalau dalam bidang pendidikan kan singkat saja. Oh, misalnya Bapak Ibu sekolahnya sampai apa gitu. Oh, sampai SMA Mas gitu. Ada ini enggak? Yang tinggal kelas enggak gitu? Enggak. Oh, kalau enggak berarti dihitung SD, SMP, SMA itu berapa tahun. Kemudian 6 ditambah 6. Oh, 12 tahun. Berarti lama sekolahnya 12 tahun kayak begitu. Kalau sampai D1, oh berarti 13 tahun kayak begitu. Simple. Tapi ketika kita sudah masuk ke sektor pengeluaran, maka proses pengambilan datanya itu harus sangat teliti sekali. Termasuk nanti akan ditanyai 66 komoditas makanan, mulai dari beras, lauk pauk, susu, minyak goreng, buah-buahan, dan sebagainya. Yang persentasenya itu 39,8% menempati pengeluaran ini ya. Kemudian ada non-makanan. Non-makanan ini cewek-cewek yang biasanya skincare. Skincare gitu dia. Ada gas, ada uang listrik, ada pulsa, handphone, sekarang ditambah dengan kuota internet, ada apalagi yang bayarnya bulanan, misalnya ada wifi, kemudian macam-macam lah, bensin, pajak kendaraan, dan sebagainya yang itemnya itu sampai 30 komoditas. Itu bisa juga dicari di BPS. Nah, totalnya adalah 96 komoditas gitu. Nah, gitu. Kemudian dihitung paritas daya belinya. Cara menghitungnya ini. Yang lucu adalah yang dijadikan patokan di Indonesia adalah harga komoditasnya di Jakarta Selatan untuk mencari paritas daya beli. Mungkin ini nanti bisa berubah, atau Jakarta Selatan ini ya yang paling mahal kebutuhan pokoknya. Ada yang dari Jakarta Selatan nggak di sini teman-teman? Kayaknya ada yang kemarin itu dari Bekasi atau Jakarta mana gitu ya, DKI. Tapi Bu Rista lupa DKI-nya sebelah mana gitu. Wih, anak Jaksel nih harus bangga. Dengan bahasa mereka yang bilingual gitu kan. Ya, untuk Mbak. Ini Mbak apa Mas ya? Rifan Adia. Mas sepertinya ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, gitu. Jadi, nanti akan saya cari tahu kenapa harga komoditas yang menjadi patokan untuk perhitungan paritas daya beli itu adalah Jakarta Selatan. Jadi kita harus mencari harga minyak goreng, cabai, dan sebagainya di Jakarta Selatan. Mungkin karena di Jakarta Selatan itu yang paling ini kali ya, yang paling mahal gitu. Mungkin. Gitu. Nah, IPM itu rumusnya seperti ini. Indeks kesehatan, angka harapan hidup, kemudian dikurangi angka harapan hidup minimal dengan angka harapan hidup per angka harapan hidup maksimal dikurangi angka harapan hidup minimal. Kayak begitu. Kemudian ada indeks pengetahuan, harapan lama sekolah ditambah indeks rata-rata lama sekolah per 2. Gitu. Ini indeksnya juga sudah dijelaskan seperti ini. Kemudian ada indeks pengeluaran. Itu indeks pengeluaran dikurangi indeks pengeluaran minimal, dan indeks pengeluaran maksimal dikurangi dengan indeks
pengeluaran minimal. Kemudian IPM itu adalah akar 3. Akar pangkat 3 dari indeks kesehatan dikali indeks pengetahuan dikali indeks daya beli. Di sini saya mau membuatkan uret-uretan saja. Kebablasan gitu kan. Jadi perhitungan IPM nasional itu dibedakan. Dilakukan dengan perhitungan IPM semua provinsi dulu di Indonesia. Nah, ketika maksudnya adalah indeks-indeksnya itu kan dihitung per provinsi gitu kan. Nah, kemudian kalau IPM provinsi itu indeksnya dibandingkan antar kabupaten. Dan IPM, sejauh ini IPM yang paling rendah itu adalah, maksudnya yang bisa dihitung itu adalah indeks per kabupaten. Jadi misalnya Solo, IPM Solo itu bisa dihitung. IPM mana ya? Sragen misalnya itu juga bisa dihitung. Saya mau share screen dulu. Insya Allah ada contoh perhitungan IPM. Ini teman-teman nggak akan disuruh untuk menghitung IPM kok ya. Kita hanya mendalami teorinya saja. Nanti untuk perhitungan IPM, insya Allah itu ada dalam mata kuliah nanti pengantar teknik demografi atau apalah namanya nanti. Mana ya? Bukan ini. Semester 1. Saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi ini adalah IPM untuk tingkat provinsi. Ada angka-angkanya gitu ya. Kemudian IPM-nya seperti ini. Ini datanya bisa teman-teman cari di BPS. BPS melakukan perhitungan IPM ini. Kemudian per kabupaten itu juga dihitung IPM-nya. Nah, di sini kalau IPM-nya sudah ketemu itu kita bisa mengetahui rata-rata IPM-nya di misalnya ini berapa kabupaten gitu ya. Ada berapa gitu. Kemudian ada IPM nanti untuk tingkat provinsi. Nah,
Ini juga ada nanti indeks ketimpangan IPM. Jadi antara tahun ini dengan tahun sebelumnya itu bagaimana? Apakah ada ketimpangan, dan juga selain per tahun itu juga diukur ketimpangan IPM itu per daerah. Berapa slide ya? Ternyata masih banyak. Nah, ini adalah revisi perhitungan IPM. Ada yang metode lama dan metode baru. Sebentar, ada WA lagi. Oke, saya kembali ke materi. Ada revisi perhitungan Human Development Index atau IPM. Ada metode lama, metode baru. Nah, ini dari UNDP. UNDP ini kan yang menelurkan atau mengeluarkan proses perhitungan IPM seperti apa. Tapi kadang suatu negara itu harus menggunakan variasi perhitungan gitu. Seperti contohnya di metode yang lama. Kesehatan UNDP, angka harapan hidup ketika lahir di BPS juga sama. Pengetahuan itu ada angka melek huruf. Ini metode yang lama ya. Didasarkan pada tahun 90-an awal itu banyak orang-orang yang masih tidak bisa membaca kayak begitu. Dulu banyak orang yang putus sekolah hanya sampai kelas 1 SD, kelas 2 SD, dan akhirnya tidak bisa membaca. Belum bisa baca tulis sampai tua karena tidak ikut paket C, misalnya seperti itu. Kok paket C sih? Paket A, B, C. Kalau udah C pasti bisa membaca ya. Maksudnya masih banyak orang yang tidak bersekolah pada masa-masa ini. Nah, awal tahun 90-an kayak begitu. Di Indonesia juga menggunakan angka melek huruf. Karena kenyataannya memang banyak masyarakat yang tidak sekolah dan akhirnya tidak bisa membaca tulis itu. Nah, ini kemudian pengetahuan. Kombinasi angka partisipasi kasar. Angka partisipasi kasar ini diperoleh dari perbandingan orang yang bersekolah dengan orang yang tidak sekolah dan keseluruhan jumlah penduduk gitu. Orang yang sekolah lebih besar atau lebih kecil dari orang yang tidak sekolah gitu. Nah, ini di PPS menggunakan mean years of schooling, rata-rata. Tadi apa mean years of schooling? Rata-rata lama sekolah gitu. Standar hidup layak PDB per kapita US dollar. Purchasing parity power. Atau tadi apa? Paritas daya beli. Paritas daya beli dalam US dollar. Nah, tapi kita kan tidak mungkin akan mengikuti standarnya berapa US dollarnya dari UNDP. Karena itu, pengeluaran per kapita ini harus disesuaikan dengan standarnya nasional sendiri, berapa rupiah gitu kan. Nah, kalau ini agregasinya, IPM itu kalau menggunakan metode yang lama rumusnya adalah 1/3. Kalau yang baru rumusnya adalah akar pangkat 3. Ya, jadi beda ya. Ini sudah menggunakan logistik mean. Perhitungannya sudah menggunakan yang ini tadi. Oh, sorry, bukan logistik, geometric mean. Kalau yang 1/3 itu tadi kan masih menggunakan fungsi biasa. Linear biasa.
Nah, di metode yang baru UNDP, kalau ini masih tetap sama ya, angka harapan hidup ketika lahir sama. Expected years of schooling, jadi angka harapan lama sekolah di sini Indonesia BPS juga sama. Mean years of schooling, nah ini sama, BPS juga sama. PNB per kapita, purchasing parity power. Dalam US dollar ini pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Berapa ribu rupiah atau berapa juta. Kayak begitu. Nah, kemudian UNDP itu kan membuat ranking ya. Ranking Human Development Index antara negara-negara di seluruh dunia. Ternyata kemudian dibagi menjadi 4 kategori. Negara-negara tersebut dibagi menjadi 4 kategori. Ada very high human development untuk yang ranking 1 sampai 47. High human development itu kalau sudah masuk 48 sampai 94. Medium human development masuk 95 sampai ranking 141. Low human development urutannya 142 sampai 187. Jadi di ranking dulu seperti anak sekolah, kemudian dimasukkan kategori kelas kategori 4 tadi. Apakah gimana ya? Yang bukan ini. Ini adalah peta Human Development Index di seluruh dunia. Semakin ke arah oranye itu HDI-nya, indeksnya bagus. Bahkan Australia itu bulat 1 gitu kan. 0,938 Australia. Sekarang Indonesia, ini pada tahun 2021. 0,707 atau 70,7 kalau dibuat persen. Nah, ini kemudian top countries with the highest human development index pada tahun 2019. Norwegia. Wah, pantas Norwegia itu kan sama Irlandia ini kan dinobatkan sebagai negara yang penduduknya itu paling bahagia, paling sejahtera kayak begitu kan. Ternyata memang HDI mereka itu yang paling tinggi di antara negara-negara yang lain. Kalau kita lihat nih, dari 10 top 10 countries ini ada Hong Kong. Satu-satunya negara di Asia yang Human Development Index-nya itu tinggi, sangat maju. Nah, most developed countries, artinya kebanyakan negara-negara maju mempunyai Human Development Index antara 0,8 atau di atasnya, 80 atau bahkan sampai mendekati 100, mendekati 1 indeksnya. Human Development Index yang menempati top 10 yang paling rendah, 10 terbawah. Ini adalah negara-negara miskin di Afrika. Ada Niger, Afrika Tengah, Republik Afrika Tengah ini, Chad, Burundi, South Sudan, Mali, Burkina Faso, Sierra Leone, Mozambik, Eritrea gitu. Kemudian ini adalah rankingnya Norway, Switzerland, Ireland, Indonesia. Mari kita cari Indonesia. Kalau kelewat bisa dibilangin ya. Indonesia. Mana ya?
Lewat ya. Indonesia. Di Indonesia, HDI-nya satu tingkat di bawah Libya. Bayangkan, Libya loh yang penuh dengan konflik seperti itu. Beda di 70,8 dan 70,7. 0,708 dan 0,707 gitu kan. Kemudian di bawah kita adalah South Africa. Mesir itu ternyata di bawah kita. Yuk mari kita cari tadi yang negara-negara Timur Tengah. Afghanistan. Negara penuh konflik itu biasanya pembangunan sumber daya manusianya juga terhambat. Mongol bahkan di atasnya Indonesia. Wow. Sri Lanka juga. Wah. Iran. Bahrain nih di sini Bahrain. Oman. Saudi Arabia. Tadi dibilang most developed countries itu kalau indeksnya berada di 0,8 kan. Tapi di sini tadi kita juga bilang kalau didasarkan peringkat itu yang namanya sangat terbangun itu adalah 1 sampai 47 tadi kalau nggak salah, ya kan. Hong Kong ini sangat maju sekali. Singapura, kita tahu bagaimana majunya masyarakat penduduk Singapura, kualitas sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Bahkan Singapura ini HDI-nya lebih dari Amerika Serikat, Jepang, South Korea. Kapan kan kita bisa menyusul mereka ini? Israel, Republik Ceko, Malta, Italia, Cyprus, Yunani, Polandia, gitu, Arab, baru kemudian Saudi, UEA. Tadi negara-negara seperti Dubai dan sebagainya, United Emirates ada di sini. Jadi kalau tadi kita bingung apakah sudah termasuk negara maju dari sisi sumber daya manusia, ternyata ini indeksnya dijawab dengan IPM. Indeksnya 0,866. Dia ada di peringkat berapa gitu kan. Kalau masuk ke peringkat misalnya kalau masuk ke peringkat urutan 1 sampai 47 berarti kondisi penduduknya itu sudah very high human development. Kalau yang 48 sampai 94 itu sudah high human development. Mungkin kita tadi masuk yang medium ya, atau mungkin masuk high gitu. Syukur-syukur kita tidak masuk yang low human development. Jangan sampai ya kita terus menurun kayak gitu. Manfaat pengukuran HDI tadi di YouTube sudah sedikit disampaikan. Jadi adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup, menentukan peringkat atau level pembangunan wilayah tadi di level-level di peringkat seperti ini. Kemudian juga level pembangunan antar provinsi di suatu negara, pembangunan kabupaten di sebuah provinsi. Kemudian IPM itu juga menjadi data strategis untuk mengukur kinerja pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah maksud saya, instansinya nanti bisa diketok-ketok. Halo gitu. Kementerian Pendidikan, IPM kamu rendah di bidang ini, indeksnya di bidang pendidikan rendah sekali. Halo gitu kan. Diorak-orak gitu. Contohnya, ayo kamu tingkatkan strateginya. Nah, karena kita kan pemerintahannya desentralistik ya. Jadi selain ada kebijakan yang terpusat,
dari kementerian, misalnya itu kita juga memiliki kebijakan khusus untuk daerah-daerah. Misalnya kebijakan pendidikan antara di Jawa dengan di Papua itu nanti juga akan berbeda. Papua akan memiliki kebijakan khusus. Begitu. Kemudian juga menjadi salah satu alokator penentuan besaran dana alokasi umum. Dana alokasi umum nanti untuk yang indeksnya sudah maju, misalnya akan disesuaikan. Bagi yang belum, mungkin akan disesuaikan, digelontorkan dana di bidang, misalnya di bidang kesehatan, digelontorkan lebih banyak untuk memperbaiki sarana prasarana kesehatan, menambah jumlah tenaga kesehatan, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah tabel Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia menurut dimensi penyusunnya mulai dari tahun 2010 sampai 2001. Kalau ini pasti ada yang memakai metode lama dan metode baru. Tapi sudah baru semua ya, yang 2010. Nah, ini kalau kita lihat IPM-nya itu terus mengalami peningkatan. Sekarang di 2021 sudah 72,29. Tadi kalau di rank yang di website itu tadi kan masih 70,7 ya. 70,7 itu tahun 2017 mungkin sekitar itu. Nah, ini 2021 sudah naik. Meskipun naiknya itu ya hanya 1, 0, gitu, tetapi kita harus bersyukur karena indeksnya naik terus, bukan stagnan atau malah turun gitu. Termasuk pengeluaran per kapitanya itu juga terus meningkat. Pengeluaran per kapita yang meningkat itu adalah indikasi pemasukan atau pendapatan yang meningkat. Karena dalam ilmu ekonomi termasuk dalam ilmu sosial, dalam proses sensus ataupun survei, itu diasumsikan kalau pengeluaran itu sama dengan pendapatan. Terutama bagi masyarakat yang sebagian besar mayoritas itu memiliki bidang pekerjaan non-formal. Kalau di bidang pekerjaan formal itu pasti mudah dihitung pendapatan karena mereka memiliki gaji per bulan. Sedangkan kalau non formal kita harus menebak-nebak karena ditanya gajimu berapa Pak gitu ke pedagang kaki lima. Hah gitu kan. Saya mana ada gaji gitu. Pendapatan perharinya berapa Pak? Nah, itu kan multitafsir sekali ya. Ya 100.000 Mas misalnya gitu. Misalnya berjualan cilok. Tetapi 100.000 itu apakah sudah dikurangi modal ataukah memang bersihnya 100.000. Nah, itu di dalam sebuah metode survei itu harus ditegaskan. Nah, lagi pedagang cilok ditanya, "Pak, pengeluaran per bulanmu berapa ya?" gitu. Aduh, mana saya tahu, saya nggak pernah ngitung gitu kan. Karena itu nanti pendekatannya dengan menggunakan macam-macam komoditas tadi. Ada 96 komoditas. Ditanya, misalnya ibu-ibu kan yang disurvei, 1 bulan berasnya habis berapa Ibu? Gitu. Oh, misalnya habis 1 harinya itu, karena keluarga saya banyak, 1 hari sekilo Mbak. Nah, sekarang harga beras di sini berapa? Kayak gitu, sedetailnya itu sampai seperti itu. Harga beras kalau yang biasa saya beli yang kualitas rendah misalnya 7.000. Oh, berarti sehari itu untuk beras 7.000 ya, Bu? Itu iya. Nah, kalau tinggal dikali dikali 30, 7.000 dikali 30 berapa? Keluar 210.000 misalnya untuk beras saja. Belum nanti minyak, Bu, minyak goreng gitu. Makanya untuk mencari indikator standar hidup layak lewat pengeluaran real per kapita itu prosesnya panjang sekali. Ketika nanti teman-teman menjadi enumerator survei, pasti
akan merasakan kebosanan, bukan kebosanan ya, atau waktu yang lama terkuras untuk mengukur pengeluaran rumah tangga. Nah, untuk tadi saya bilang untuk rumah tangga di mana pekerjaannya itu bukan pekerjaan formal dengan gaji tiap bulan, itu dihitungnya jadi dari pengeluaran. Karena pengeluaran rumah tangga dalam 1 bulan itu dianggap hampir mendekati atau mirip dengan pendapatannya selama 1 bulan. Kayak gitu. Nah, di sini slide terakhir. Oh, belum. 2 slide terakhir. Jadi IPM Indonesia itu sudah di tahun 2021 itu sudah dipublikasikan oleh BPS. Nanti teman-teman silahkan cari kalau ingin membaca hasilnya. Kita bisa lihat timpangnya IPM di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Khusus untuk daerah Jawa. Nah, ini juga ada 2 warna. Ternyata IPM yang sangat tinggi ini ada di daerah Jakarta dan DIY. Kemudian lainnya tinggi. Kemudian kita bandingkan dengan wilayah-wilayah di Indonesia Timur. Termasuk daerah Lampung ini ya, NTT, NTB, Sulawesi. Kalau di sini Sulawesi apa ya teman-teman? Ini yang warna hijau ini. Tenggara, Selatan, Tengah. Oh iya, Tengah. Aduh, Bu Rista memalukan sekali sebagai S1 geografinya di mana sih Ibu? Gitu. Tergolongnya sedang. Gitu kan. Jadi, sekilas saja kalau kita baca peta tematik ini, kita bisa tahu. Ternyata masih ada ketimpangan indeks pembangunan manusia antara wilayah Indonesia Timur dengan wilayah Indonesia Barat. Jadi masih menjadi PR bagi pemerintah untuk menaikkan taraf IPM, taraf kesehatan, taraf pendidikan, dan juga taraf ekonomi masyarakat di wilayah-wilayah yang hijau ini. Beruntungnya IPM kita tidak ada yang tergolong rendah, tapi tergolong sedang. Yang sedang ini adalah PR untuk dinaikkan ke tinggi. Yang IPM tinggi, syukur-syukur kalau bisa berubah ke sangat tinggi. Tetapi kita tidak bisa membiarkan yang tinggi menjadi sangat tinggi, tetapi membiarkan yang sedang ini tetap sedang. Jadi harus diintervensi. Intervensinya nanti lebih banyak ke wilayah-wilayah yang hijau ini. Bagaimana agar mereka wilayah yang hijau ini bisa mengejar wilayah yang biru. Kalau nanti tetap dibiarkan yang sedang ini bahkan nanti biarkan berkurang dan yang tinggi akan semakin tinggi, maka indeks Gini kita, indeks ketimpangan IPM kita itu akan semakin tinggi. Itu juga tidak bagus dari segi pemerataan pembangunan. Karena sejak eranya desentralisasi, kita sadar, pemerintah sadar kalau semua wilayah di Indonesia itu harus mendapatkan progres pembangunan yang merata. Yang dibangun bukan hanya Pulau Jawa, tetapi juga seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke. Ini ibarat kata kita harus berlari. Kalau ini membangunnya jalan santai, kalau yang ini kita harus lari, ngos-ngosan. Bagaimana agar setidaknya sejajar atau setara dengan yang warna-warna biru ini. Nah, itulah progres IPM kita, dan dari sini kita bisa tahu PR pemerintah Indonesia itu di bidang apa, atau misalnya di wilayah mana yang butuh intervensi-intervensi gitu. Nah, ini tadi hanya sekilas saja infografis IPM tahun 2021. Setelah bayi lahir, gitu lahir ya. Lahir hidup. Dia memiliki angka harapan hidup rata-rata selama 71,57 tahun. Nah, kemudian dari segi pendidikan ini,
Rata-rata lama sekolah 8,54 tahun. Berarti kalau 8,54 mulai dari SD 6 tahun ditambah SMP atau lulus SMP lah kalau dibulatkan menjadi 9 tahun. Kemudian harapan lama sekolah 13,08. Jadi anak-anak itu ketika sudah masuk usia 7 tahun dan masuk ke kelas 1 SD, mereka rata-rata itu punya harapan untuk meluluskan atau untuk bersekolah sampai 13 tahun berikutnya. Berarti jenjangnya kalau 13 tahun adalah SD 6 tahun, SMP sampai SMP 9 tahun, sampai SMA 12 tahun. Dan kuliah 1 tahun. Mungkin kalau di rata-rata itu adalah sampai lulus SMA. Seperti itu. Nah, IPM kita terus tumbuh. Pertumbuhannya, rata-rata laju pertumbuhan IPM kita adalah 0,49%. Jadi di bawah 0,5%. Tapi kita bisa lihat kalau mulai dari tahun 2010 sampai 2019 itu terjadi kenaikan IPM yang sangat drastis. Grafiknya adalah garis lurus seperti ini, kemudian sedikit stagnan di 2019 sampai 2020. Mungkin karena di sini adalah adanya pandemi COVID dan sebagainya, dan mulai naik lagi pada tahun 2021. Nah, oke, sekian presentasi Bu Rista. Materi Bu Rista tentang indeks pembangunan manusia. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Saya berikan kesempatan. Adakah yang mau menanyakan terkait dengan materi IPM kita? Atau sudah capek semua? Saya tunggu sambil saya screenshot untuk ditaruh di OJW. Sekali lagi jangan lupa ya, hari ini adalah deadline pengumpulan tugas yang kemarin, indeks kesejahteraan sosial. Deadline-nya seperti biasa kalau Bu Rista itu adalah sampai nanti 23.59. Dan jangan lupa juga untuk presensi di OCW. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, akan saya akhiri. Tidak ada pertanyaan, Berita bersyukur banget. Belum ada, masak sih, Mas? Hah? Saya tadi salah edit ya? Bentar. Kelas A nih ini ya. Aduh, Bu Rista, hektik sekali, Bu Rista. Memalukan. Ya Allah. Sayang Bu Rista. Astagfirullah. Yang Bu Rista buka itu kelas C. Astagfirullah. Maaf ya, Bu Rista udah tanda-tanda udah tua kayak begini. Untung diingatkan sama teman-teman. Bu Rista ini apa? Keliru sama kakak tingkat kalian yang teknik demografi. Yang teknik demografi itu kan yang pertama dari kelas C.
bukan kelas A dulu. Jadi ketukar sama itu yang diingat kelas. Jadi kelas C, kelas C, kelas C gitu. Bu Rista kelupaan kalau dasar demografi itu yang pertama adalah kelas A gitu. Oke. Yuk sambil Bu Rista ngedit presensi di OCW silakan kalau ada yang mau bertanya. Allahu Akbar. Oh iya, kita UTS online ya teman-teman. Kemarin ada yang bertanya ke Bu Rista, kita UTS-nya online. Jadi tenang saja bagi yang masih berada di luar kota jauh di sana, karena ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Jakarta. Jakarta sih bukan luar Jawa. Ya pokoknya ada beberapa teman yang berasal dari luar Jawa itu menanyakan apakah UTS-nya itu offline gitu. Tenang saja, UTS itu masih tetap online ya. Apalagi kan UTS kita itu bulan Desember. Dan menuju ke akhir tahun itu akan diperketat lagi tentunya transportasi kita, lalu lintas kita. Sebentar, saya buat presensi dulu. Saya senang banget loh kalau teman-teman itu presensi semua, nggak ada yang kelewat gitu. Karena saya nggak perlu ngedit dan nggak perlu ngabarin satu persatu siapa yang kurang, siapa yang belum. Kelas A, jangan salah lagi ya. Dulu. Tadi teman yang kelas C itu harus saya edit lagi. Oke, presensi sudah saya buka. Batasnya sampai 2359 nanti ya. Silahkan teman-teman jangan lupa untuk presensi.